Rahayu semuanya. Pakai bahasa Indonesia mawon nggih. Soalnya saya rekam. Untuk semua kadang, khususnya wilayah Sukorejo ini dan sekitarnya, masih ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami apa arti maksudnya Manunggal Jati, dan ada nggak yang masih kurang mengetahui kemana arah tujuannya Manunggal Jati. Setelah saya berikan pencerahan-pencerahan tambahannya, sebelum saya sampai di tempat ini, di Kecamatan Patean, ada yang kurang mengerti, kurang memahami arti maksudnya Manunggal Jati. Yang mungkin kurang mengetahui kemana arah tujuannya Manunggal Jati. Monggo, katakan dengan jujur sama saya. Dan saya akan berupaya atau berusaha memberikan ilmu-ilmu pengertiannya, ilmu-ilmu pemahamannya tentang apa dan bagaimana arti maksudnya Manunggal Jati, serta ilmu pengetahuan tentang kemana arah tujuannya Manunggal Jati. Bukan tentang yang lain loh ya, ini tentang Manunggal Jati. Karena saat ini kita sedang berada di dimensi atau ranah atau posisi Manunggal Jati, bukan di selain Manunggal Jati. Makanya saya mau bahas tentang Manunggal Jati saja. Yang selama ini saya perhatikan panjenengan salah pahami. Panjenengan dalam situasi dan kondisi Manunggal Jati, namun masih ada daya, masih merasa punya daya, masih merasa punya upaya untuk bertanya, untuk mencari, bahkan belajar. Maka posisi panjenengan ada di Manunggal Jati. Pripun? Jangan diasumsi, dijawab gitu. Apa yang saya tanyakan itu. Ada yang paham, mungkin ada juga yang belum. Mungkin alangkah baiknya Pak memberikan pencerahan secara langsung. Nah makanya saya nanya, nah kalau sudah paham berarti kan tinggal praktek. Nah kalau belum, saya akan berupaya untuk memberikan pencerahannya supaya panjenengan tidak bingung lagi. Betul, ada enggak? Ketika panjenengan mempunyai kebutuhan uang, ketika panjenengan mempunyai kebutuhan uang, lalu panjenengan berusaha minta tolong sama teman atau utang kredit, berarti panjenengan belum paham Manunggal Jati itu apa dan bagaimana, itu belum paham. Makanya saya nanya ini, Berbun. Belum paham, hanya belum paham. Jawab gitu aja angel. Maka malam ini saya berikan pencerahan ulang. Saya berikan pencerahan ulangannya tentang apa dan bagaimana arti maksudnya Manunggal Jati, serta kemana arah tujuannya Manunggal Jati.
Arti maksudnya manunggal jati. Manunggal jati itu bersatunya dualitas atau dualisme. Ya. Bersatunya dualitas atau dualisme. Apa itu dualitas? Apa itu dualisme? Dua sudut pandang, seperti salah dan benar, baik dan buruk, enak dan tidak enak, sakit sehat, lapar kenyang, siang malam. Itu namanya dualitas atau dualisme. Di dalam manunggal jati, dua hal ini sudah nggak ada, karena sudah manunggal menjadi satu kesatuan. Oke. Manunggal jati secara spiritual awam, secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai puncaknya Telaga Tanjung. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dari manunggal jati. Setelah manunggal jati ini tidak ada lagi puncak ketinggian, itu tidak ada lagi. Karena apa? Karena manunggal jati adalah puncaknya Telaga Tanjung. Jadi kalau kita dalam keadaan manunggal jati, masih belajar, masih mencari, masih bertanya, nah ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya yang sedang manunggal jati, itu tidak sesuai gitu. Karena apa? Karena sesudah manunggal jati itu semua pertanyaan sudah selesai, semua pencarian sudah selesai, semua kajian, semua pembelajaran itu sudah selesai di situ. Ya, sudah selesai. Jadi dalam situasi dan kondisi manunggal jati, kalau panjenengan masih mengkaji diri, mungkin dengan versi-versi lain, itu tidak lucu. Tidak lucu. Karena apa? Karena di dalam manunggal jati itu sudah tidak ada pengkajian, sudah tidak ada pembelajaran, kan sudah selesai di situ. Sudah selesai di situ. Terus panjenengan masih mencari, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana, masih mencari. Ya itu juga tidak lucu, karena di dalam manunggal jati itu sudah selesai. Semua pengkajian, semua pembelajaran, semua pencarian, pertanyaan itu sudah selesai semua. Makanya saya berani memberikan stempel ketika panjenengan pertama kali mencapai puncaknya Manekung Atung Gembleng, yaitu manunggal jati, panjenengan itu master. Nah, seorang master kok masih belajar, masih mencari, masih bertanya, kan ditertawain sama anak-anak kan. Nah. Manunggal jati secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai puncaknya Telaga Tanjung. Itu simpel. Manunggal jati itu bersatunya dualitas atau dualisme. Seperti apa sih bersatunya dualitas atau dualisme itu? Dalam kajian diri atau di dalam laku kunci, dualitas yang dimaksud adalah alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Selain alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, itu adalah ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan atau pencerahan yang tidak ada habisnya. Selagi masih ada manusia hidup di dunia ini, ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan atau pencerahan ini nggak ada habisnya. Tidak akan pernah habis. Nah, sesungguhnya manunggal jati atau bertemunya dualitas atau bersatunya dualisme adalah alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri.
Alam semesta di dalam diri itu apa? Alam semesta di dalam diri adalah sedulur papat kalima pancer atau 5 ruh atau wahyu panca gaib. Itu adalah alam semesta di dalam diri. Nah, kalau alam semesta di luar diri, alam semesta di luar diri adalah triliunan makhluk yang ada di muka bumi. Itu alam semesta di luar diri. Dan keduanya ini bertemu lalu bersatu, melakukan persekutuan atau perkongsian atau kerjasama. Nah, persekutuan atau perkongsian atau kerjasama antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini hanya bisa terjadi melalui jiwa raga kita, melalui pelayanan jiwa raga kita. Tanpa dilayani oleh jiwa raga kita, maka alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini tidak bisa bertemu. Ya, tidak bisa bertemu. Tidak bisa bersatu, tidak bisa berkongsi, tidak bisa bersekutu, tidak bisa bekerja sama. Maka pertemuan antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, pertemuannya ini sangat penting bagi diri kita pribadi dan alam semesta seisinya. Selagi jiwa raga kita belum menjadi perantara bertemunya alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, maka selama itulah kita ada di atas bumi ini bermasalah. Nah, akan bermasalah. Jangankan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, melakukan sesuatu hal yang baik saja bermasalah, apalagi yang tidak baik. Manunggal atau menyatu atau bersatu ini bukan banyak hal terus ngumpul jadi satu lalu banyak hal itu tadi hilang karena menjadi satu ini tadi. Nah, itu bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Manunggal atau bersatu atau menyatu itu bukan 2 hal atau 3 hal atau 4 hal atau 5 hal atau lebih berkumpul menjadi satu sehingga yang jumlah lainnya itu jadi hilang karena jadi satu itu. Nah, itu bukan seperti itu. Nah, manunggal jati itu bukan seperti itu. Manunggal jati itu bukan seperti itu. Manunggal jati adalah saya tetap ada sebagai saya. Anak saya tetap ada sebagai anak saya. Istri saya tetap ada sebagai istri saya. Keluarga saya tetap ada sebagai keluarga saya. Tetangga saya semuanya tetap ada sebagai dirinya masing-masing. Namun terjalin kerjasama atau perkongsian atau persekutuan. Secara spiritual awam dan umum ini disebut-sebut sebagai keselarasan atau keseimbangan alam semesta. Ini yang dimaksud selaras dengan alam semesta atau seimbang dengan alam semesta. Seperti itu. Ya. Jadi bukan semuanya hilang, lenyap terus tinggal jadi satu. Enggak. Tetap masih ada sebagai dirinya masing-masing. Namun saling bersekutu, saling berkongsi, saling bekerja sama. Nah, itu yang dimaksud manunggal jati. Dan manunggal jati ini tidak bisa terjadi klimaks atau mijil
tanpa dibantu oleh jiwa raga kita. Paham nggih? Nah, sekarang tujuannya. Nah, itu tadi kan tentang arti maksudnya manunggal jati. Nah, sekarang tentang arah tujuannya manunggal jati itu kemana? Arah tujuannya manunggal jati tak lain dan tak bukan adalah jiwa raga kita ini melayani alam semesta di dalam diri agar supaya bisa bertemu dengan alam semesta di luar diri. Hal ini yang saya istilahkan sebagai pengabdian. Jadi jiwa raga kita harus mengabdi kepada hidup kita agar hidup kita yang ada di dalam diri ini bisa bertemu dengan hidup yang ada di luar diri. Sehingga terjalin kerjasama atau perkongsian atau persekutuan. Lalu terjadilah mijil atau klimaks. Itu arah tujuannya manunggal jati. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, loh, kalau begitu, sesudah manunggal jati, kalau jiwa raga kita ini tidak melayani hidup, tidak mengantarkan hidup untuk bertemu dengan hidup yang ada di luar, ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena penciptaan atau klimaks atau mijil tidak pernah terjadi kan? Terjadinya klimaks atau terjadinya mijil, terjadinya penciptaan, itu karena alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri bertemu. Maka pertemuan mereka berdua ini, yang bisa mempertemukan mereka berdua ini adalah jiwa raga ini. Nah, kalau jiwa raga ini tidak mengantarkan mereka berdua, tidak mempertemukan mereka berdua, klimaksnya bagaimana? Mijilnya bagaimana? Penciptaannya bagaimana? Maka kalau jiwa raga kita tidak segera menyadari manunggal jatinya, maka selama itu kita tidak akan menganggap penting manunggal jati itu. Nah, karena manunggal jati dianggap tidak penting, maka jiwa raga kita akan melakukan hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya yang tidak penting. Karena apa? Karena itu sesungguhnya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah terselamatkan, sudah tersempurnakan. Sudah selesai, bahkan tuntas. Bahkan tuntas. Namun jiwa raga kita masih berupaya melakukan hal-hal itu. Contoh, ini namanya apa ya di sini? Tahu sumpel. Sudah jadi tahu sumpel ini ya. Bukannya dimakan, tapi diulangi, dipreteli lagi gitu. Dipreteli lagi. Terus nanti dibuat tahu sumpel lagi. Sudah jadi gini kan, nanti dipreteli lagi. Seperti itu terus. Kalau sudah jadi kan harusnya dinikmati kan, agar supaya bisa mensyukuri. Seperti itu. Itu contoh simpel itu. Contoh simpel. Bisa paham gak? Bisa paham? Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, belum ke pertanyaan. Saya tambahi lebih detail lagi.
kehidupan bagi seluruh kehidupan makhluk di dunia ini, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama dari sebuah penciptaan atau mijil atau klimaks. Karena itulah intinya, itu yang menjadi inti kehidupan di muka bumi. Terus, tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar manunggal jati. Artinya, semuanya, segalanya, seluruhnya, itu berada di dalam manunggal jati. Sebab karena itu, yang dimaksud Tuhan berfirman, tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak tahu. Karena apa? Karena jatuhnya di dalam, bukan di luar. Daun keringnya di dalam, jatuhnya ya di dalam, bukan di luar manunggal jati. Makanya dia tahu. Manunggal jati adalah kesempurnaan hidup dan mati. Hidup itu ada, mati itu tidak ada. Jangankan yang ada, yang menurut kita tidak ada saja, itu adalah bagian dari sempurna. Nah, itulah manunggal jati. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara awam ini ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita mau, itu ada di dalam manunggal jati. Ada di dalam manunggal jati. Dan tidak berpisah dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, panjenengan sudah manunggal jati. Karena manunggal jati, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, panjenengan bisa apa sekarang? Coba, sudah bisa apa sekarang? Padahal manunggal jati itu sebegitunya loh ya, sebegitunya loh. Coba, panjenengan sudah bisa apa? Sudah bisa menggeser matahari? Sudah bisa membuat matahari redup? Bisa nggak? Sudah bisa nggak mengubah siang jadi malam, malam diubah jadi siang? Bisa nggak? Panjenengan dalam keadaan manunggal jati loh. Bisa nggak coba? Tidak bisa bukan? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Maka panjenengan dalam situasi dan kondisi manunggal jati, kok tidak bisa? Kenapa? Karena manunggal jati tak lain dan tak bukan adalah alam semesta yang maha luas. Untuk menguasai manunggal jati, berarti untuk menguasai alam semesta yang maha luas, dibutuhkan pencerahan yang luas juga. Kalau pencerahan sempit, karena tidak sebanding, mana mungkin? Ya enggak? Kesimpulannya, kenapa panjenengan belum bisa melakukan apa-apa? Belum bisa melakukan kebaikan secuil saja untuk alam semesta. Karena kesadaran panjenengan belum setara tingginya dengan manunggal jati. Nah, manunggal jati ini kan puncaknya Telaga Tanjung. Nah, kesadaran panjenengan belum sebanding, belum setara. Makanya kesadaran panjenengan tidak mampu menyadari manunggal jati panjenengan yang wah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk bisa mempunyai kemampuan kesadaran yang sebanding dengan manunggal jati, tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada jalan selain jiwa raga ini mengabdi kepadanya.
selain jiwa raga kita mengabdi kepadanya. Itu nggak ada cara lain, tidak ada teknik lain, dan tidak ada jalan lain selain mengabdi kepadanya. Jadi kalau panjenengan tidak segera mengabdi kepadanya, seperti ketika panjenengan menekung atau gembleng di pesanggerahan, ya selama itu kesadaran panjenengan tidak punya kemampuan untuk menyadari manunggal jati panjenengan, karena kesadaran panjenengan kesadarannya masih rendah. Sedangkan manunggal jati adalah puncaknya Telaga Tanjung. Untuk bisa menyadari manunggal jati dibutuhkan kesadaran tertinggi yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai kesadaran Tuhan. Nah, kalau panjenengan kesadarannya masih kesadaran makhluk, paling tinggi kesadaran cinta kasih sayang hidup, ya enggak bisa. Enggak bisa. Kesadaran makhluk paling tinggi adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangankan kesadaran lain, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup saja panjenengan tidak akan mampu menyadari manunggal jati panjenengan, karena manunggal jati ini puncak tertinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi dibutuhkan kesadaran yang setara. Maka untuk meninggikan kesadaran agar supaya setara dengan manunggal jati, tidak ada jalan lain, tidak ada teknik atau cara lain selain mengabdi kepada manunggal jati itu sendiri. Paham nggih? Panjenengan sudah melakukan. Selama ini panjenengan sudah melakukan. Ketika panjenengan melakukan patrat samadhi, itu jiwa raga panjenengan sedang mengabdi kepada hidup panjenengan, sedang melayani hidup panjenengan. Karena patrat samadhi adalah perjalanan hidup menemui hidup di luar diri. Jiwa raga panjenengan mengabdi karena dia melayani. Ketika panjenengan makan, disempurnakan terlebih dahulu, itu juga pengabdian. Artinya jiwa raga panjenengan sedang melayani. Ketika panjenengan minum, disempurnakan terlebih dulu. Ketika panjenengan mandi, itu juga pengabdian. Karena jiwa raga panjenengan sedang melayani hidup. Artinya selama ini panjenengan sudah melakukan. Dan itu sudah baik. Hanya saja yang panjenengan lakukan selama ini, itu individu, perorangan, individu, perorangan, skala kecil. Maka manunggal jati adalah alam semesta maha luas. Tidak ketemu, Pak. Tidak ketemu, tidak berjumpa dia. Maka manunggal jati adalah alam semesta yang maha luas. Dua lagi, alam semesta maha luas, dua lagi, di dalam diri dan di luar diri. Pengabdian yang dilakukan skala kecil, individu, perorangan, ya tetap nggak sebanding, sampai kapanpun tetap nggak sebanding. Artinya panjenengan tetap begitu-begitu saja. Dalam situasi dan kondisi manunggal jati, namun tetap begitu-begitu saja. Tidak bisa mengubah hidung pesek jadi mancung tanpa operasi, tanpa injeksi, tidak bisa. Menggeser matahari yang terbit dari timur menjadi terbit dari barat, panjenengan tidak punya kemampuan ke situ. Padahal panjenengan dalam keadaan situasi dan kondisi manunggal jati, dan dengan manunggal jati, dengan kemampuan menyadari manunggal jati, kalau panjenengan mau, bisa panjenengan mengubah matahari yang biasanya terbit dari timur diubah menjadi terbit dari barat, bikin momen lah, bikin goro-goro, itu bisa. Hanya dengan mampu menyadari situasi dan kondisi
panjenengan manunggal jati. Panjenengan punya utang, panjenengan bisa membayar tanpa berupaya, itu bisa. Tanpa berupaya, itu bisa. Hanya dengan mempunyai kemampuan menyadari manunggal jati. Panjenengan meriang sakit, panjenengan bisa kembali sembuh lagi tanpa disuntik, tanpa minum obat, tanpa minum jamu. Kalau panjenengan mampu menyadari manunggal jati panjenengan. Panjenengan sakit minum obat, sama halnya panjenengan menghina manunggal jati. Dalam situasi dan kondisi manunggal jati, sakit minum obat sama dengan meremehkan manunggal jati itu, menghina itu. Mengetahui berasnya istri di dapur tinggal sedikit, dengan panik, itu panjenengan sudah meremehkan manunggal jati. Itu sudah meremehkan manunggal jati. Panjenengan punya utang, waktunya membayar, sibuk cari bantuan ke sana, minta tolong ke teman, utang buat bayar utang, sehingga yang terjadi gali lubang tutup lubang, itu sudah menghina manunggal jati. Jadi yang makin banyak di situ. Lah iya. Makin banyak dia. Lah iya. Yang ada yang maka panjenengan dalam situasi dan kondisi manunggal jati itu kan memalukan, Bapak. Orang-orang dulu, para pendahulu kita yang berhasil mencapai puncaknya Telaga Tanjung, kalau istilah keilmuannya kan puncaknya Telaga Tanjungnya. Para pendahulu kita yang berhasil mencapai puncaknya Telaga Tanjung itu disebut-sebut sebagai orang suci, waliullah, kekasih Tuhan. Dan setiap orang yang disebut orang suci, setiap orang yang disebut waliullah atau kekasih Tuhan, menurut yang panjenengan dengar, kabarnya seperti apa? Selain sakti, taunya sakti aja. Selain sakti, selain sakti, coba apa? Selain sakti, pasti hidupnya mewah, kaya raya, kaya raya. Udah nggak kerja. Ayo, ada panjenengan pernah baca sejarah Sunan Kalijaga, kuli bangunan? Ya, berarti kan kaya raya dia. Selain sakti juga kaya raya kan? Nah ini dia. Nah kalau panjenengan benar-benar sudah capek dengan semua itu, segeralah mengabdi kepadanya dengan cara melayani alam semesta. Jangan individu lagi, jangan perorangan lagi, sudah cukup lah. Kita melayani individu, kita melayani perorangan, ini kan sudah cukup. Seumur hidup kan itu kita lakukan kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada negara. Jadi sekarang mari kita naik setingkat lebih tinggi, yaitu kepada alam semesta. Namun bukan berarti yang individu ini kita tinggalkan loh ya. Karena individu ini kan kaitannya dengan keluarga. Nah, panjenengan melayani alam semesta, membiarkan anak istri, pekok itu namanya. Nah selanjutnya tentang pengabdian, melayani alam semesta atau mengabdi skala besar. Sudah paham belum?
Mengabdi skala besar. Sudah paham belum? Bukan skala kecil ya, bukan perorangan. Mengabdi skala besar adalah memberikan bantuan kebaikan sekecil apapun, namun kepada orang banyak, bukan satu orang dua orang, maksudnya seperti itu. Untuk banyak orang, bukan seorang atau dua orang. Itu secara simpel dan sederhananya seperti itu, yaitu menyumbangkan atau membantukan kebaikan sekecil apapun bentuk kebaikannya itu untuk banyak orang, bukan satu orang atau dua orang. Itu yang dimaksud skala besar. Nah, sedangkan bentuk kebaikannya terlalu banyak. Kita punya banyak kebaikan, namun karena kita takut dituding ego, tidak mau ngaku kan. Aslinya kita semua ini punya banyak kebaikan-kebaikan, namun karena malu, bahkan mungkin karena takut dituding oleh teman, sombong, sehingga kita tidak mau mengakui kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Kebaikan dalam bentuk apapun itulah yang panjenengan bantukan ke orang lain dalam jumlah banyak, maksudnya seperti itu. Entah itu nasihat atau motivasi, atau mungkin tenaga, atau mungkin pikiran, namun kelasnya banyak orang gitu, tidak satu orang dua orang. Seperti itu. Hanya dengan seperti itu, di luar niatan panjenengan, kesadaran panjenengan akan semakin tinggi, semakin luas, semakin tinggi, semakin luas, semakin tinggi, hingga akhirnya setara dengan manunggal jati, sehingga mampu menyadari manunggal jati. Jadi nggak ada yang salah. Apa yang selama ini panjenengan lakukan nggak ada yang salah. Patrap samadhi panjenengan jos-jos semua, nggak ada masalah. Di luar patrap samadhi begitu juga bagus semua, nggak ada yang masalah. Jadi yang membuat, yang menjadikan panjenengan masih belum memiliki kemampuan menyadari manunggal jati panjenengan adalah bentuk pengabdian panjenengan adalah pengabdian individu atau skala kecil. Maka manunggal jati panjenengan itu ukurannya alam semesta yang maha luas. Jadi tidak sebanding gitu. Tidak sebanding. Ada kadang baru? Kadang baru? Nggak ada? Nggak ada. Jadi panjenengan harus segera, nggak bisa. Diam berlama-lama itu nggak bisa. Karena ini hampir akhir 2025-nya. Yang kemungkinan besarnya pergantian antara tahun 2025 ke tahun 2026 akan terjadi sebuah siklus pergantian besar-besaran yang sudah pernah terjadi di zamannya para pendahulu kita. Nah, kalau tidak segera melayani alam semesta nanti tidak kenal sama panjenengan. Karena tidak kenal, nanti panjenengan diganti sama yang baru. Itu tadi tambahan ya, tentang apa dan bagaimana arti maksudnya manunggal jati, serta kemana arah tujuannya manunggal jati. Selain yang sudah saya berikan pencerahannya sebelum saya sampai di sini. Selebihnya mari kita kadangan. Mungkin di antara panjenengan ada yang punya
pertanyaan, ada yang punya ungkapan untuk memuaskan diri, nah, untuk memuaskan diri, atau dalam bahasa Jawanya ngeplongke rosok. Maka kesempatan waktunya saya persilahkan, monggo. Saya mewakili kata-kata Pak. Nggih. Banyak kata yang belum paham masalah Jangan masalah. yang dikatakan Bapak harusan pengabdian skala besar. Nah, itu mungkin banyak yang belum paham, mungkin kalau duit akeh pun lah. Lah tadi kan sudah saya berikan contohnya, contoh simpelnya, yaitu memberikan bantuan, kebaikan. Yang namanya kebaikan ini kan tidak harus uang sih. Tidak harus uang kan. Bisa berupa pikiran, bisa berupa tenaga. Nah, tidak harus uang. Membantukan kebaikan kepada banyak orang, bukan satu atau dua orang. Itu paling sederhana itu. Paling sederhana dan mudah untuk dicerna. Contoh, panjenengan sedang ke Curug Sewu gitu ya, sedang ke Curug Sewu. Di Curug Sewu, panjenengan melihat ada banyak tisu, bekas-bekas tisu tersebar gitu kan. Nah, panjenengan ambilin, terus dikumpulin, dimasukkan ke tempat sampah. Itu panjenengan sudah mengabdi skala besar. Ya. Salah satunya itu. Atau mungkin sedang jalan berkendaraan atau jalan kaki, mengetahui jalannya tergenang banjir dan melihat di samping jalan itu ada kalenan yang mampet. Nah, kalenan yang mampet itulah yang menyebabkan banjir meluap ke jalan. Nah, kalenan yang mampet itu panjenengan bongkar, panjenengan bersihi. Itu sudah kebaikan skala besar. Artinya untuk banyak orang. Monggo, mungkin ada yang punya pertanyaan atau ungkapan. Mas? Lama kita enggak jumpa loh. Lama kita enggak jumpa. Monggo, yang punya pertanyaan. Mungkin ibu-ibu punya pertanyaan. Selama suaminya mengkaji diri menggunakan wahyu panca gaib yang dipraktekkan dengan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, suaminya masih bandel enggak, Bu? Enggak, matur suwun. Berarti ada perubahan ya, Bu? Nah, itu. pokoknya kalau sewaktu-waktu suaminya macem-macem, bilang aja gini, apakah wejangan Pak Web seperti itu? Bilang aja gitu sama suami panjenengan. Sepertinya wejangan Pak Web tidak seperti itu. Kenapa sampai gitu? Gitu. Punya pertanyaan, Bu? Gak ada pitakon? Enggak apa-apa. Ribun, Bu. Enggak bisa. Ini istrinya siapa? Oh, takut sama suaminya? Mau nanya takut sama suami? Oh, enggak. Akhirnya takut sama suami. Enggak tahu bahasanya. Monggo, yang lain. Untuk manunggal jati secara
pribadi, keluargaan dari saya itu. Ketika kita akur, bisa misalkan diri tercapai dengan istri, sampai nanti kumpul bisa klimaks, itu termasuk manunggal jati nggak Pak? Tidak. Manunggal jati, patrap samadhi loh ya. Patrap samadhi manunggal jati itu sesungguhnya nggak bisa dibahas. Kecuali kesadarannya mampu menyadari manunggal jati itu sendiri. Kalau kesadarannya, selagi kesadarannya belum mampu menyadari manunggal jati, patrap samadhi manunggal jati ini tidak bisa dibahas. Karena patrap samadhi manunggal jati itu adalah bentuk ibadah tertinggi. Dulu itu hanya para resi, para pertapa, dan para raja-raja yang melakukan, tidak sembarang orang. Dan patrap samadhi manunggal jati yang apa namanya, yang seaslinya, dari awal gitu, dari awal dimulai dari para leluhur kita yang berhasil mencapai manunggal jati. Nah, patrap samadhi manunggal jati ini dilakukan petang hari. Kalau di era modern saat ini itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam 6:05 sore. Ketika siklus pergantian dimensi alam semesta terjadi. Dan itu nggak bisa dibahas. Sesungguhnya nggak bisa dibahas. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Kan tadi sudah dibilang. Itu patrap samadhi manunggal jati yang sesungguhnya itu dilakukan itu. Bagaimana kalau dilakukan selain waktu itu? Ya tidak apa-apa. Dilakukan selain waktu itu tidak apa-apa. Namun tidak termasuk laku tertinggi, tidak termasuk puncaknya Telaga Tanjung. Namun walaupun waktunya berbeda, tata caranya, tahapan-tahapannya kan sama. Iya, memang sama. Misalkan tengah malam atau pertengahan malam atau siang hari melakukan patrap samadhi manunggal jati seperti dalam video yang saya contohkan dulu ya. Bermula dari sesudah selesai kegiatan kerja kan ada ritualnya ya. Patrap samadhi manunggal jati ini kan ada ritualnya. Ritual pertama adalah ritual pertama adalah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Itu ritual pertama, sehari penuh itu. Apapun bentuknya, entah itu kuli atau bekerja di lahan sendiri dan bla bla lainnya ya. Setelah petang hari kan selesai tuh. Petang hari kan selesai. Kemudian mandi ada ritualnya, sesudah mandi ada ritualnya, bla 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 bla, sampai di jam 6:05 selesainya di situ kan. Dan itu waktu itu jam 6:05 itu waktu akhir Pak. Iya, yang terakhir. Lah kalau samadhinya ya bisa lebih dari itu, bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu, tidak harus jam 6:05. Maksudnya selesainya siklus ini tadi loh, selesainya siklus itu jam 6:05 selesainya tuh. Lah, dilakukan selain waktu itu ya enggak apa-apa, namun kan apa namanya, gimana ya istilahnya itu, Koneksinya lambat. bukan. Tidak suci. Paling sederhana, tidak suci dan bukan suci. Tidak suci dan bukan suci. Karena apa? Karena kalau dilakukan selain waktu itu kan akan mendapat mujizat-mujizat tuh. Akan mendapatkan mujizat, akan mendapatkan apa namanya, pengetahuan, pencerahan. Jadi tidak murni lagi nih, sudah tidak suci lagi. Patrap samadhi manunggal jatinya itu
karena masih mendapatkan sesuatu. Jadi tidak benar-benar sowong, tidak benar-benar telanjang gitu. Jadi ketika kita melakukan patra samadhi manunggal jati di waktu itu, walaupun kita tidak ada niat untuk telanjang, kita bisa telanjang di situ. Walaupun tidak ada niat murni, kita bisa murni di situ. Walaupun tidak ada bentuk upaya mendiamkan jiwa raga, bisa terjadi diam jiwa raganya. Karena apa? Karena terdukung oleh dimensi ini tadi, dimensi alam semesta. Nah, terdukung di situ. Sehingga benar-benar manunggal jati dengan alam semesta, benar-benar itu. Nah, patrap samadhi manunggal jati itulah. Patrap samadhi manunggal jati yang dilakukan dengan disiplin di waktu-waktu itulah salah satunya yang membuat wajah saya tetap seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya itu, masih banyak yang lainnya. Tanpa kita pikir, tanpa kita ingin, tanpa ingin sekalipun. Jadi bisa diambil kesimpulannya, patrap samadhi manunggal jati yang dilakukan pada saat itu urusan jiwa raga kita, plus hidup kita, atau alam semesta di dalam diri dengan jiwa raga kita dan alam semesta di luar diri. Itu kaitannya di situ. Nah, kalau patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur dan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur, itu kaitannya dengan kehidupan. Itu kaitannya dengan kehidupan. Jadi tidak bisa sesungguhnya dilakukan selain petang hari, itu tidak bisa. Tidak bisa. Lah terus gimana ulang petang hari, malam hari kan bukan habis mandi. Lah terus masa malam hari dan tidak habis mandi. Terima kasih sama sabun. Kapan pakai sabunnya? Kan pakai sabunnya tadi. Ya terima kasihnya tengah malam, kan nggak nyambung. Salah satu contohnya itu, salah satu contohnya. Nah itu kalau panjenengan mampu disiplin, ya bisa disiplin patrap samadhi manunggal jati di waktu itu, di luar itu panjenengan melayani alam semesta, Allah hitungan hari kesadaran panjenengan mampu menyadari manunggal jati panjenengan, nggak lama-lama. Namun melayani alam semestanya benar-benar harus disadari loh ya, benar-benar harus disadari. Jadi ketika ada sir dari dalam untuk melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian, gunakan ego, pamrih, arogan. Setelah melakukan pelayanan, nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Ketika melakukan loh ya, ketika melakukan. Namun dimulai dari muncul sir mau melayani sebagai bentuk pengabdian, panjenengan harus menggunakan ego, pamrih, arogan. Kalau enggak jadi dengan karena kakean mikir, hitung untung ruginya apa, pahalane sepiro, engko tabungan akhirate sepiro. Hitung kabeh ngono nek ora nganggo kuwi ngono. Dan bagi putra kekudangane Romo yang sudah manunggal jati, kendaraannya adalah ego, pamrih, arogan. Jadi gunakan ego, pamrih, arogan sebagai kendaraan untuk mengabdi. Jika kendaraan panjenengan bukan ego, pamrih, arogan, pasti banyak pertimbangan, ujung-ujungnya tidak jadi. Rasido. Apalagi yang digunakan kesadaran, jangan untuk mengawali pengabdian, jangan sekali-kali menggunakan kesadaran. Karena apa? Karena kesadaran itu detail.
Saking detilnya, misalnya kerentek, saya berjalan, mengetahui saya berjalan dan jalan yang sedang saya lalui terjebak banjir. Saya lirik di sebelah paritnya tersumbat. Saya gunakan kesadaran, pasti orang situ, orang situ. Kalau saya berhenti di sini, nanti motor saya kecipratan mobil banyak, liwir-wiri, itu kalian sopo emangnya? Macam-macam guys. Akhirnya nggak jadi. Monggo, mungkin ada pertanyaan lagi. Tanya apa ya? Siap. Tentang patrap sama dengan Jati. Waktu matahari nih. Oke. Maksudnya setelah melakukan mandi di sore hari, ini bicara secara realita yang pernah saya alami. Mungkin hari ini bisa habis mandi, ucapan terima kasih, lalu melanjutkan patrap samadhi manunggal jati. Keesokan harinya mungkin masih bisa, tapi keesokan harinya habis mandi mau ke kamar, tapi sudah ada tamu gitu, gimana Pak? Tidak bisa. Tidak mas. Kalau patrap samadhi manunggal jatinya bisa, namun tidak masuk ke disiplin. Ya, maksudnya tentang kedisiplinan. Iya, tidak masuk, tidak masuk. Karena waktu masuk kamar mandi, tamunya belum datang. Tapi ketika keluar dari kamar mandi, sudah ada tamu kan otomatis menemui dulu. Kalau di tiga patrap samadhi dulu, lama, ya kan hidup di lingkungan itu, terkadang muncul perasaan. Kita itu kan satrio sejati, sejatinya satrio. Lalu tinggal bilang sama tamunya, nun sewu, mohon maaf, saya tak sholat dulu nggih sebentar. Selesai. Masa dia mau melarang, jangan sholat dulu? Kan nggak mungkin. Tapi lingkungan kok terjadi pada diri saya juga, Pak. Iya. Tasik, pikiran main Pak. Nah, iya. Ya waktu-waktu itu kan kalau untuk orang awam kan waktu-waktunya sholat toh, itu sibuk sholat. Ya ngomongnya sholat kalau dia belum paham. Kalau sudah paham, saya mau patrap samadhi dulu sebentar. Nah, kalau yang sudah paham, tapi terkadang itu angan-angannya yang masih main. Nah, ya kalau waktunya kita mendapatkan juga barang. Nah, ya. Nah, kalau soal kegiatan adat itu kan tidak mesti tiap hari, tidak masalah, tidak apa-apa, bukan tidak masalah, tidak apa-apa. Namun kalau soal tamu itu kan bisa terjadi tiap hari tuh, jangan nuruti tamu ya kapan kan? Ya depending. Naik nyemplung naik kamar sih masalah, naik nyemplung ya pamit, ditemui tamunya, dijak salaman, dipersilahkan duduk dengan enak dan pamit, saya mau sholat dulu, mau sembahyang dulu. Jangan seujon, belum tentu seperti itu kejadiannya. Karena kan tadi sudah saya bilang bahwa patrap samadhi manunggal jati di saat-saat itu benar-benar asli alam semesta. Jadi nggak menutup kemungkinan tamu yang sedang nungguin kita patrap samadhi di saat-saat itu dia terus berubah jadi sakti. Nggak menutup kemungkinan. Berubah jadi wong ganteng kan, mau teko pertama assalamualaikum elek, terus baru maling ganteng kan. Nggak menutup kemungkinan. Jangan ragukan, jangan curigai hidupmu lah. Ya memang itu sih. Terkadang lagi baca kunci tamu nih SDM itu wis ora penak ya. Tidak bisa dia malah itu dia. Apalagi punya kesibukan malah lebih penak kalau punya kesibukan. Katakanlah saya dagangan gitu ya, jualan, jam sekian tutup sampai jam sekian, selesai ditulis tulisan. Kalau untuk yang punya jualan warung, kios dan bla bla itu loh, atau praktek seperti ini, nah,
di jam itu kasih penjelasan tutup sementara, istirahat sementara, mulai dari jam 4 sampai jam setengah 7. Oh ya jam 6 5 menit kok dene curiga kok enak jam 6 5 menit barang. Ada pertanyaan lagi, monggo. Monggo, ada lagi ungkapan mungkin, pertanyaan. Ini kita harus keluar dari apa yang saya bilang tadi loh ya. Nggak boleh bertanya, nggak boleh mencari, saya kok dikongkon bertanya. Ini kita sedang kadangan gitu loh maksudnya. Jadi jangan gunakan itu. Ayo kadangan. Mungkin punya ungkapan atau pertanyaan untuk menghilangkan kepenasaran nih loh. Soalnya penasaran ini loh yang menjadikan kita itu langsung mengasumsi sesuatu hal. Ungkapan Pak, ketika pasrah terus makan semedi yang saya alami itu ketika sudah mulai semedi itu langsung ngantuk, langsung ges itu, maksudnya tanah itu memang apa terjadi terus apa gimana Pak? Langsung karena tidak bisa menyadari dalam keadaan itu langsung ges seperti kaget lah. Oke, tak ungkap dari awal. Kenapa di dalam ritual kita harus patrap? Patrap ini sesungguhnya upaya mengarahkan sedulur papat kita agar supaya mereka mau mengabdi atau melayani hidup bersama raga ini. Itu tujuan patrap. Itu tujuan patrap. Nah terus mengapa ada tahapan atau fase menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung? Karena nafas itu talinya hidup. Jadi sesuatu yang nyambung langsung ke hidup itu nafas. Bukan berarti angin di luar loh ya, nafas kita. Jadi bisa dinyatakan bahwa nafas itu talinya ngurip atau talinya hidup. Nah, panca indera memperhatikan keluar masuknya napas. Arti maksudnya mengajak sedulur papat kita itu untuk satu arah secara bersamaan loh ya. Kalau dalam istilah awamnya fokus, namun ini bukan tentang fokus ya. Jadi secara sederhana bisa dinyatakan fokus, mengajak sedulur papat kita itu untuk fokus. Namun ini bukan tentang fokus loh ya, nggak bisa disebut fokus. Nah terus kenapa di dalam ritualnya kok ada teknik menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut, nempel ke langit-langit mulut? Di dalam tubuh kita ini memiliki titik atau organ-organ vital yang kehebatannya itu melebihi mesin kalau bisa aktif secara bersamaan ya. Seperti yang digambar ini ya. Itu ada di dalam tubuh kita, organ-organ itu ada di dalam tubuh kita, dan kehebatan organ-organ itu melebihi mesin, melebihi komputer, melebihi android. Kalau dia bisa aktif secara maksimal dan bersamaan. Dan tombolnya, saklarnya, kalau ujung lidah itu min,
maka langit-langit mulut kita adalah plusnya. Atau sebaliknya, kalau ujung lidah kita itu plus, maka langit-langit mulut kita itu adalah minnya. Di langit-langit mulut kita itu ada jendilan. Jadi dia kayak apa, gerunjal, tapi di tengahnya itu ada jendilan. Ada yang mentol. Pas di tengah mentol. Di tengah-tengah langit-langit kita. Nah, ujung lidah kita itu nempel di situ. Nah, ketika ujung lidah kita itu menempel di titik langit-langit mulut itu, maka seluruh organ tubuh kita ini langsung aktif secara bersamaan. Secara bersamaan. Paham ya? Nah, terus kenapa harus diam? Ini yang tertinggi. Kenapa harus diam? Sebab kalau kita tidak diam, dia yang diam. Pada fase ini bisa dinyatakan satu perahu ada dua nahkoda. Satu perahu ada dua nahkoda. Nah, kalau satu perahu ini dinakodai dua orang, gimana itu? Satu itu. Nah, kalau perahu ini dinakodai oleh makhluk, butuh Google Map. Ya, butuh Google Map. Jadi, agar supaya dia yang menjadi nakoda, kita yang harus diam. Diam untuk yang namanya makhluk tersebut manusia. Wow, rumit banget. Karena apa? Karena sejak lahir kita sudah terbiasa kepo, sudah terbiasa ngerumpi. Ya. Untuk diam, orang gampang. Ya. Nah, yang menjadikan tidak bisa diam itu kan sedulur papat ini. Nah, makanya sedulur papat diajak fokus memperhatikan keluar masuknya napas. Jadi secara tidak kita sengaja kita bisa diam dengan itu kita bisa diam. Kita bisa diam. Di dalam diam itu, selain raga kita akan menjadi sehat, karena seluruh organ vitalnya aktif secara bersamaan dan saling bekerja sama, dan kita bisa menyaksikan guru sejati. Itu maksudnya patra samadhi itu sesungguhnya. Jadi kalau sedulur papat kita tidak bisa diam, raga kita tidak sehat, tidak bisa menyaksikan guru sejati. Sampai kapanpun tidak bisa. Seorang Nabi Musa kurang sehat apa? Tidak mampu menyaksikan dia. Karena apa? Karena sedulur papatnya tidak diam. Walaupun tubuhnya sehat, namun sedulur papatnya tidak diam. Makanya tidak mampu menyaksikan dia. Nabi ya. Itu kelas Nabi itu. Nabi sok. Itu sekelas Nabi. Jadi di dalam patra samadhi dengan metode yang saya tunjukkan, kalau mau berkalkulator, kita mendapatkan banyak keuntungan di situ. Selain raga kita yang tidak sehat menjadi sehat tanpa disuntik, tanpa minum obat, dan kita tidak mengalami kesulitan bisa menyaksikan atau bertemu atau bertatap wajah dengan yang dimaksud guru sejati.
Kalau tidak diawali dengan patrap, bisa tidak? Bisa. Tanpa patrap pun bisa. Namun panjenengan harus ahli terlebih dulu. Kalau belum ahli, tidak bisa. Nah, sedulur papat kita itu kan sama-sama saktinya, sama-sama hebatnya. Untuk berjalan satu arah, ya masing-masing mereka gengsi. Emangnya kamu siapa? Yang sitok yang ngomong, kok dhisik aku yang duwe dewe. Saya punya arah sendiri. Tukaran yang ada mereka berempat. Yeah. Apalagi suruh diam, nggak bisa. Mereka cerdas-cerdas, sakti-sakti, suruh diam, menyaksikan hidup yang bodoh. Mana mau mereka berempat? Suruh nonton hidup yang bodoh, sing ditonton apa nih wong goblok kayak ngono. Itu maksudnya patrap samadhi itu. Nah, itu termurni dan berkaitan langsung dengan alam semesta adalah patrap samadhi manunggal jati. Namun dilakukan petang hari. Itu yang murni, terkoneksi dan berbaur menjadi satu dengan alam semesta ketika siklus pergantian dimensi terjadi. Menjadi bagiannya di situ. Kita menjadi bagian di situ. Itu kalau berhasil kita bisa menyaksikan pergantian siklus itu. Siklus pergantian itu seperti apa itu kita bisa menyaksikan di situ. Pergeseran antara matahari dan bulan itu seperti apa, jarak bulan dan matahari serta bintang-bintang kita bisa menyaksikan di situ. Karena apa? Karena kita berbaur jadi satu kejadian di situ. Ketika selesai, wah itu. Jadi sesudah melakukan patrap samadhi manunggal jati petang hari, sesudahnya itu asli manusia itu. Asli manusia. Seperti bayi yang baru lahir. Seperti ketika panjenengan saya temani mencapai puncaknya Telaga Tanjung. Sama itu. Dimensinya sama, keadaannya sama. Ada ungkapan lagi, monggo? Siap. Tentang manunggal jati. Ya. Pertanyaannya adalah apa perbedaan praktek manunggal jati yang dilakukan oleh orang awam dan yang dilakukan oleh dalam artian praktek manunggal jati yang dilakukan oleh orang awam itu kan tidak dia lagi bermanunggal jati. Yang kedua, praktek manunggal jati yang dilakukan oleh Romo itu yang tersadari. Nah, apakah ada perbedaan bagi alam semesta kedua praktek itu apa tetap sama? Ada perbedaan dan tidak sama. Video yang di dalamnya memuat tentang tata cara melakukan patrap samadhi manunggal jati itu kan saya share secara umum ya di internet. Artinya tidak menutup kemungkinan ada orang-orang awam yang ikut melakukan. Ini basa-basi jawaban saya. Ini basa-basinya jawaban saya. Kan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang awam yang juga
nyimak video itu kan, nah, entah karena penasaran atau karena tertarik, dia tidak mencari tahu pemahaman-pemahaman dasarnya, langsung menghafalkan dan melakukan prakteknya. Lalu pertanyaannya, apakah ada perbedaannya yang dilakukan oleh orang awam dengan yang dilakukan oleh putra kekudangannya Romo? Dan hasilnya apakah sama? Terus dampaknya kepada alam semesta apakah ada? Sudah pasti ada perbedaannya, ada dampaknya, dan tidak ada efeknya ke alam semesta, itu enggak ada. Patrap Samadhi Manunggal Jati itu adalah laku suci, puncaknya laku suci. Suci itu adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang asli, sesuatu yang belum tercampuri oleh apapun dan tidak bisa dicampuri oleh apapun dan tidak bisa dicampuri dengan apapun. Itu suci. Putra kekudangannya Romo bisa mencapai Manunggal Jati karena suci, walaupun sesudahnya mungkin ternoda lagi loh ya. Namun ketika mencapainya itu kan suci. Kalau dia tidak suci, tidak bisa itu. Ya, tidak bisa. Artinya, seorang putra kekudangan Romo yang melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati, ini kan dalam keadaan suci. Nah, dalam keadaan suci. Sehingga, ketika di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati terkoneksi dengan alam semesta, maka jiwa raga seorang putra kekudangan Romo ini punya kemampuan menjadi wadahnya, punya kemampuan untuk menjadi wadahnya, punya kemampuan untuk menjadi lapangannya. Karena apa? Karena pernah suci, yaitu ketika mencapai Manunggal Jati, bahkan mungkin masih tetap suci. Nah, kesucian jiwa raganya ini loh yang membuat jiwa raganya mampu menampung alam semesta yang maha luas, alias Manunggal Jati itu tadi. Jadi tidak membahayakan raganya, sehingga tidak membahayakan raganya. Satu itu. Nah, terus ketika alam semesta memberikan fasilitas, jiwa raganya tidak akan penasaran karena tahu, paham, dan mengerti. Itu untuk putra kekudangan. Bagaimana dengan orang awam yang mungkin melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati? Perbedaannya mungkin juga karena alam semesta itu kan maha segalanya ya. Artinya kan tidak menutup kemungkinan. Walaupun dia masih awam, belum mengerti, dalam artian belum mengerti, belum begitu memahami apa dan bagaimana arti maksudnya Manunggal Jati, serta belum mengetahui kemana arah tujuannya Manunggal Jati. Namun karena alam semesta ini kan maha kasih ya, maha welas asih, bisa terkoneksi dengan alam semesta, kan tidak menutup kemungkinan. Walaupun katakanlah orang awam ini banyak dosa, katakanlah ya, banyak dosanya gitu. Namun karena dia melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati, kan tidak menutup kemungkinan bisa terkoneksi dengan alam. Nah, namun perbedaannya di sini. Ketika Patrap Samadhi Manunggal Jati yang dilakukan oleh orang awam ini terkoneksi dengan alam semesta, jiwa raganya kan tidak siap. Ya. Nah, ini dia. Jadi ya
tidak menutup kemungkinan bisa kemijilan, bisa stres, bisa gila, bahkan salah satu saudara empatnya atau empat nanesirnya karena saking tidak kuatnya keluar dari wujudnya dan digantikan oleh roh dari luar diri sehingga jadi ngomyang deh. Itu perbedaannya di situ. Makanya saya sering ngomong ini hanya untuk putra kekudangan Romo yang sudah laku suci. Karena memang ranahnya, kalau belum laku suci kan belum ranahnya kan, belum ranahnya, belum melakukan upaya-upaya mensucikan diri, belum melakukan usaha-usaha membersihkan diri, itu kan belum melakukan. Nah, makanya disebut orang awam kan. Artinya ketika melakukan patrap sama di Manunggal Jati, ya jiwa raganya tidak mendukung, tidak punya kemampuan untuk mendukungnya itu. Terlebih lagi sampai terkoneksi dengan alam semesta. Seperti itu kan, Mas? Ya. Tapi ada satu ganjalan lagi, Pak. Apa itu? Jadi maksud saya bukan tentang akrab sama di Manunggal Jati. Maksud saya adalah pengabdian atau pelaku gelarnya penyatuan dualisme itu kan Manunggal Jati ya, antara mikrokosmos dan makrokosmos. Okay. Jadi di saat orang awam melakukan gitu. iya, katakanlah yang tadi dicontohkan Pak Web membersihkan sampah. Nah, orang awam di saat dia praktek pengabdian itu kan tidak menyadari bahwa dia sedang Melakukan pengabdian. Dan yang dilakukan oleh putra dengan Romo. Pertanyaannya adalah apakah ada efek atau perbedaan untuk alam semesta? Ada. Tentang alam semesta, kepada alam semesta ada. Walaupun orang awam yang membersihkan parit mampet, tetap aja banjirnya surut kan. Artinya tetap ada dampaknya ke alam semesta ya. Jadi tidak harus putra kekudangan Romo yang membersihkan parit kan. Orang awam sekalipun yang membersihkan parit, efeknya atau resikonya kepada alam semesta banjirnya jadi surut. Tetap ada. Hanya aja perbedaannya, kalau orang awam yang melakukan ini kan tidak menjadikan kesadarannya lebih tinggi, tidak menjadikan kesadarannya lebih luas. Satu itu. Nah, terus yang kedua, nah kalau begitu jadi percuma. Tidak, tetap ada kebaikan di situ. Kalau orang awam yang melakukan, berarti orang awam itu adalah orang yang berkeyakinan baik atau warga negara yang baik. Masuknya ke situ. Masuknya sebagai warga negara yang baik atau orang yang berkeyakinan agama yang baik. Bukan ke Manunggal Jati masuknya. Terima kasih. Yang lain monggo. Monggo Mas. Jaket abang loro nih. Abang loro. Punya ungkapan, mungkin pertanyaan. Pulau bertanya Pak. Oh, okay. Mungkin masih tadi kan tentang patrap sama di Manunggal Jati ini tidak dilakukan oleh orang awam, ada sebenarnya. Nah, kalau mungkin seperti Mbak Nur kan laku tapi belum Manunggal, itu boleh atau tidak untuk melakukan patrap sama di Manunggal Jati? Ukuran keluarga itu kan kepalanya kan suami, kepalanya kan bapak.
Nah, kalau bapaknya, suaminya sudah manekung, berarti sudah manunggal jati. Kan 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah terkait. Makanya saya nyatakan kalau suaminya sudah manekung, istrinya tidak harus manekung karena sudah terselesaikan oleh suaminya. Tinggal ngikut suaminya. Jadi suaminya juga bisa mengajarkan kepada istrinya tentang patrap samadhi manunggal jati dan lain-lainnya kalau mau ikut laku. Kalau tidak ikut laku, tidak masalah. Yang penting jangan menjadi penghalang. Ada lagi? Monggo. Syekh Kiai Haji Muhammad Latif. Monggo ibu-ibu mungkin akan benar-benar. Ibu-ibu mbaknya punya ungkapan? Monggo. Untuk mengulang apakah dengan yang kemarin di saya untuk cara komunikasi. Kita udah di ranah manunggal jati dan menghadapi sesuatu cara komunikasi. Komunikasi manusia dengan isinya alam semesta adalah terima kasih. Jadi ucapan terima kasih kita itu sesungguhnya komunikasi jiwa kita, bentuk komunikasi jiwa kita kepada makhluk lain. Makanya ketika kita berucap atau batin terima kasih, ini sadari betul-betul. Karena pasti ada kelanjutannya itu, ada kelanjutannya. Dan yang mengawali komunikasi itu adalah kita dengan mengucapkan terima kasih. Misal contoh, saya minum wedang ini, pertama kali minum wedang, itu kan nikmat banget, seger banget, terima kasih. Kalau jenengan bener-bener sadar dengan ucapan terima kasih panjenengan, ini ada sambutan dari wedang, ini ada sambutan. Nah itu yang saya maksud berkomunikasi kan di situ. Jadi langkah awal komunikasinya itu adalah terima kasih dan itu dimulai dari diri kita. Nah nanti yang melanjutkan selain diri kita, entah apa itu, entah itu kaki keram atau apa. Misal contoh lagi, ketika kita sedang bersamadi kan, nah kakinya keram, terima kasih. Nah kalau kita benar-benar sadar ucapan terima kasih, keram itu akan menyambut ucapan terima kasih kita, sehingga terjadi komunikasi. Misal contoh, ya sama-sama. Berarti kamu tahu ya saya manggon di sini. Ya tahu dong. Yang saya hidup kok. Buktinya saya masih bisa merasakan kehendak gendut. Sekarang sudah cukup ya. Kehadiranmu sudah aku ketahui, rasamu sudah aku nikmati dan aku syukuri. Sekarang sudah cukup. Sana kembali kepada asal usul sangkan paran itu mati. Awalnya kan dari kita mengucapkan terima kasih itu tadi. Itu kalau makhluk lain berbentuk keram menempati kaki di saat kita bersama tentang apapun itu, tentang apapun. Makanya jangan asal mengucapkan terima kasih, itu jangan asal, karena itu pembukaan komunikasi antar sesama makhluk hidup. Ada lagi Kiai Haji Syekh Muhammad Latif. Yang lain monggo. Pada saat kita manunggal jati, Okay.
Tadi sampai Indiko boleh kita menggunakan pamrih. Karena itu memang kadang-kadang kalau nggak punya tujuan, nggak punya pamrih, ya memang kita tuh malas. Bukan manunggal jati. Apanya? Ketika kita mengabdi. Oh, mengabdi. Bukan manunggal jati. Mengabdi. Yeah. Nah, saat kita tuh nggak boleh pamrih, ya, dan saat kita tuh boleh berpamrih itu seperti apa? Contohnya. Selain mengabdi, ketika kita berkomunikasi dengan anak istri, nah itu jangan gunakan ego, pamrih, arogan. Yeah. Ketika kita berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT atau teman, jangan gunakan itu. Jangan gunakan ego, pamrih, arogan itu. Jadi ego, pamrih, arogan atau ratu telu itu adalah kendaraan khusus untuk mengabdi. Yeah, untuk mengabdi. Bukan untuk yang lain. Nah, selama ini ratu telu, ego, pamrih, arogan itu kan yang mengendarai kita. Selama ini kan gitu, sebelum manunggal jati loh ya. Kita disetir sama ego, pamrih, arogan, kita dimanfaatkan, didungsek-dungseknya sama ego. Nah, setelah manunggal jati, ego, pamrih, arogan ini kan jadi bagian dari diri kita kan. Jadi dia tidak bisa menguasai kita lagi. Nah, sekarang dalam keadaan manunggal jati, kita gunakan ratu telu ini sebagai kendaraan untuk mengabdi kepada alam semesta, sehingga kita tidak mendapatkan rintangan, terutama rintangan hitung-hitungan itu tadi loh Pak. Ijir-ijiran itu tadi loh. Bukan manunggal jati, tadi kok untuk mengabdi. Ya, untuk mengabdi. Yang lain monggo. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ungkapan? Atau masih ada? Mumpung. Mumpung ini juga kan ego, pamrih, arogan toh. Mumpung nggak apa-apa wes. Aji mumpung. Aji mumpung wes. Kembali ke tema kadangan kita malam ini tentang patrap samadhi manunggal jati. Kalau kita bisa disiplin, kalau kita berani disiplin ya, di patrap samadhi manunggal jati yang dilakukan petang hari, jenengan patrap samadhi mijil sowan, ono kalanya ada kalanya bisa, ada kalanya tidak sesuatu. Panjenengan tentang patrap samadhi mijil toto lenggah, ada kalanya bisa dilakukan, ada kalanya keburu-buru juga enggak apa-apa. Mumet patrap samadhi mijil sama juga tidak sesuatu lagi, karena apa? Karena sudah terbayar oleh patrap samadhi manunggal jati. Tapi ya itu harus disiplin, dan waktunya petang itu tadi loh ya, waktunya petang itu tadi sudah tergantikan di situ. Namun ingat, kita sedang hidup di kehidupan alam semesta, kita punya keluarga, punya anak, punya istri, tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh. Artinya kita tetap butuh patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur, walaupun tidak rutin, tidak disiplin, walaupun tidak disiplin, kita tetap perlu patrap samadhi mijil toto lenggah walaupun tidak disiplin, karena itu kaitannya dengan kehidupan. Nah, kehidupan ini kan mengait anak istri kita, keluarga kita, dan lain-lain sebagainya, termasuk patrap samadhi mijil sampurno. Walaupun tidak disiplin dan sudah tergantikan atau terbayar oleh patrap samadhi manunggal jati petang hari, namun tetap saja karena kita hidup di kehidupan dunia yang artinya berkaitan dengan anak istri, keluarga, dan lain sebagainya, walaupun tidak disiplin kita harus melakukannya.
terlebih lagi patrap sama demijil toto lenggah itu. Nah, patrap sama demijil toto lenggah itu kan menentukan peran, alat menentukan peran kita di hari itu, sehingga peran yang akan kita perankan tidak sulit, tidak rumit, tidak gagal. Nah, itu kan bisa disetel di situ, bisa disetel di patrap sama demijil toto lenggah itu. Bisa kita atur sesuai mau kita. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ungkapan, maka kadangan kita malam ini di Kecamatan Patean, Kendal, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selanjutnya tidak perlu direkam. Untuk yang direkam saya cukupkan sampai di sini. Yeah. Sing arep kerekam langsung benaknya rambut. Ora dibenakne ya ganteng-ganteng kabeh kok. Matur suwun, matur suwun.